saya bidan ini bertugas pada siang hari ini. Nah, sebelumnya Mbak, saya izin gitu untuk memberikan sedikit konseling mengenai pemanfaatan herbal yang bisa Mbak lakukan di rumah untuk mengatasi namanya anemia terjadi pada remaja. Nah, sebelumnya saya izin bertanya nih, Mbak tahu nggak sih apa itu anemia? Nggak tahu. Atau pernah dengar? Nggak pernah. Jadi di sini bisa ada namanya lipet Mbak, jadi nggak bisa baca. Jadi di sini saya jelaskan, izin menjelaskan apa dipegang aja lipetnya. Ya. Jadi Mbak, anemia ini adalah suatu kondisi di mana tubuh kita kekurangan zat besi. Nah, jika tubuh kita kekurangan zat besi, maka tubuh kita akan kekurangan namanya hemoglobin. Apa fungsi hemoglobin? Yaitu mengikat oksigen yang akan dihantarkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Nah, sebelumnya nanti ada beberapa pemanfaatan herbal yang Mbak bisa minum atau Mbak bisa lakukan di rumah untuk mengatasi anemia. Yang pertama di sini ada yang namanya jambu biji merah, mungkin juga pernah lihat atau pernah makan sebelumnya. Nah, jambu biji merah ini ada banyak sekali manfaat yang bisa diberikan oleh si jambu biji merah ini. Nah, Mbak bisa lihat di sini ada banyak kandungan vitamin C-nya, ada kandungan zat besinya, ada kandungan asam folatnya. Apa fungsinya di sini yang vitamin C, zat besi, dan juga asam folatnya? Jadi vitamin C ini atau dia berfungsi untuk memproduksi yang namanya sel darah merah kita atau eritrosit di dalam tubuh kita. Nah, untuk asam folatnya atau zat besinya, jadi karena dia ada kandungan zat besi di dalam si jambu merah ini dan juga ada kandungan vitamin C-nya, jadi vitamin C ini akan mempercepat terjadi penyerapan dari si zat besinya, sehingga darah kita yang tadinya berkurang atau hemoglobinnya berkurang itu akhirnya bisa terpenuhi atau tercukupi. Nah, untuk normal HB atau hemoglobin pada remaja itu sekitar 12 atau 13. Nah, untuk cara pemberian untuk minumnya sendiri, Mbak bisa lihat di sini, ini memberikan jus jambu biji merah 200 ml, bisa kayak segelas kecil gitu lah, yang kayak biasa. Nah, untuk diberikannya bisa Mbak minum satu hari, juga bisa diminum 2 kali satu hari. Nah, untuk cara pemberian atau cara pembuatan, mungkin Mbak juga di sini sudah tahu mengenai cara pembuatan dari si jus ini sendiri. Nah, Mbak bisa ngambil nih jambu biji yang setengah matang atau mungkin yang memang matang banget. Jadi dikupas kulitnya. Untuk metode pembuatan jus pasti sudah mengerti kan, sebelumnya sudah paham nih cara membuat jus ya. Cukup aja ya gitu. Nah, untuk tadi saya sudah jelaskan mengenai kandungan-kandungannya. Di sini juga Mbak bisa baca untuk kandungannya. Nah, untuk kontraindikasi, jadi kontraindikasi ini yang tidak boleh diberikan si jambu ini. Yang pertama, orang dengan sembelit, atau di sini disebutnya apa ya, yang kayak buang BAB-nya itu susah gitu. Nah, jadi kalau memang dia kondisinya anemia, yang orang sembelit, nah terus dia ingin mengkonsumsi jambu biji ini, boleh saja, tetapi bijinya dibuang karena kandungan vitamin C, asam folat, dan juga zat besinya itu terkandung pada daging dan juga buahnya sendiri, Mbak. Nah, di sini juga ada satu lagi nih, biskuit bayam merah. Jadi mungkin di sini cukup familiar. Di sini sudah banyak mungkin yang terdapat yang namanya bayam merah sendiri. Jadi bayam merah ini tuh banyak kandungannya sama seperti jambu biji merah ini, dia kandungannya itu ada zat besi juga yang berfungsi untuk mencetak atau menciptakan yang namanya sel darah merah di dalam tubuh kita. Nah, sama untuk kontraindikasinya sendiri juga bisa Mbak lihat di sini. Nah, Mbak, dari semua penjelasan yang sudah saya sampaikan, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, boleh saya izin bertanya sedikit. Dari semua penjelasan yang sudah saya sampaikan, boleh diulang sedikit apa yang Mbak paham? Ya, itu adalah kondisi ketika jumlah sel darah atau hemoglobin dalam tubuh di bawah batas normal, yakni di bawah 12. Baik, tapi Mbak sudah paham itu mengenai apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih terhadap Mbak Dina ya tadi.